melakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang saksi untuk saat ini. Mungkin nanti bisa berkembang. Dalam hal ini kita bagi menjadi 5 klaster. Yang pertama adalah klaster warga komplek Aspol Duren 3. Kita sudah periksa 3 orang, yaitu saudara SN, saudara M, dan saudara AZ. Ya kalau memang terlibat dan nanti di pengadilan terbukti, ya itulah apa adanya kita sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutup. Dari tahun lalu teman-teman, saya sudah gaungkan Polda Metro Sarang Mafia. Ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 teman-teman. Di mana sarang mafia mereka memeras uang kepada pencari keadilan diminta 500 juta. Makanya ada kasus Fismondev tuh, 500 di situ kan. Itu ada terjadi pemerasan teman-teman ya. Terus kasus-kasus yang pada nggak jalan ya, investasi bodong di Polda Metro Jaya itu nggak ada satupun yang jalan teman-teman. Mahkota 7,5 triliun mandek itu terlapornya Raja Sabta Oktohari, anaknya Oso teman-teman ya. Nggak berani Kapolda Metro Jaya menumpas, memproses tuh nggak berani teman-teman. Makanya di situ saya sempat kesal, saya bilang ini kok ada ya Jenderal Polisi Banci dalam hal bukannya kelaminnya Banci, bukan teman-teman. Tapi tingkah lakunya nggak berani sama penjahat. Jadi kegiatan ini memang memungkinkan orang menduga dengan kuat bahwa chart itu, peta-peta itu dibuat oleh mereka yang sedang bersaing. Itu intinya tuh. Nah ada yang masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Tetapi selama tidak ada ketegasan dan kejelasan dari Pak Sigit, semua yang beredar itu akan diperbanyak untuk menekan percepatan reformasi internal tuh. Tapi sekali lagi kan kita sepakat bahwa yang hendak kita tuntun dan hendak kita pelihara supaya utuh adalah institusi kepolisian tuh, bukan oknum-oknumnya tuh. Jadi itu pentingnya kenapa kita selalu mengingatkan agar peristiwa semacam ini betul-betul diselesaikan dulu masalah dasar. Kisah Irjen Verdi Sambo, Kawal Jenderal Tito, Idam Listio Sigit kini terseret kasus Brigadir J. Kisah Irjen Verdi Sambo mengawal Tito Karnavian, Idam Aziz, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, namun kini terseret kasus Brigadir J. Sosok Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol Verdi Sambo kini adalah Patian Mapolri yang merupakan singkatan dari Perwira Tinggi Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Irjen Verdi Sambo adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri. Jenderal Bintang 2 itu resmi dimutasi sebagai polisinya polisi oleh Kapolri pada Kamis usai dinonaktifkan menyusul kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Irjen Verdi Sambo diketahui menjabat sebagai Kadif Propam Polri sejak 16 November 2020 lalu. Kala itu, dia dilantik oleh Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz, kemudian berlanjut di masa kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Promosi itu diperolehnya setelah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal. Jenderal Bintang 2 pun disandangnya dari sebelumnya Jenderal Bintang 1 atau Brigadir Jenderal. Dia pun menjadi Jenderal Bintang 2 emas termuda di usia 48 tahun, sekaligus menjadi yang pertama di alma maternya Akademi Kepolisian atau Akpol 1994. Pati Polri berdarah Toraja yang lahir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan itu sebelumnya menyandang pangkat Brigjen saat diangkat sebagai Dirtipidum Barreskrim Polri. Verdi Sambo kala itu adalah anak buah Listio Sigit Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Reserse Kriminal Polri atau Kabarreskrim Polri. Dia diangkat Dirtipidum Barreskrim pada 8 November 2019, sepekan setelah Jenderal Idam menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Tito Karnavian yang menjadi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Tito sebelum menjadi Mendagri menunjuk Verdi Sambo sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan atau Kors Pripim Polri pada tahun 2018 lalu. Sambo pun menjadi komandannya, ajudan dan staf yang mengawal Tito sebagai Kapolri hingga masa jabatannya berakhir. Semasa kepemimpinan, Verdi Sambo diketahui mulai berkiprah di markas besar atau Mabes Polri sejak tahun 2016. Kala itu dia menjabat Kasubdit 6 di Tipidum Barreskrim Polri dengan pangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes. Beberapa bulan kemudian Verdi Sambo lalu dimutasi sebagai Kasubdit 3 di direktorat yang sama. Sebelum masuk Mabes, dia adalah Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Wadireskrimum Polda Metro Jaya.
tahun 2015 dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Pada masa itu, Tito adalah Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Metro Jaya. Kisah perjalanan karir sosok Irjen Pol Ferdisambo berawal setelah lulus Akpol di Semarang, Jawa Tengah tahun 1994 silam. Selepas pendidikan dia menjadi perwira pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri di tahun yang sama. Dikutip tribunnews.ultra.com dari profil dan biodata miliknya, karir Ferdisambo pun terus menanjak selepas pendidikan. Dia malang melintang di berbagai jabatan dan posisi di lingkup Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya sejak tahun 2015. Awalnya, Ferdisambo menjadi Pamapta C dan di tahun yang sama menjadi Katim Tekap Polres Metro Jaktim. Dia lalu menjabat Kanit Resintel Polsek Metro Pasar Rebo pada tahun 1997 dan di tahun sama menjadi Kanit Resintel Polsek Metro Cakung. Selanjutnya, Ferdisambo menjabat Wakapolsek Metro Matraman Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 1999 hingga mendapat promosi sebagai Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur pada tahun 2001. Dia kemudian pindah ke Polda Jawa Barat dengan menjadi Kasat Reskrim Polres Bogor pada tahun 2003. Selanjutnya menjadi Kanit 6 Satops 1 Dit Reskrim Polda Jabar tahun 2004, Kasubag Reskrim Polwil Bogor tahun 2005 dan menjadi Wakapolres Sumedang pada 2007 silam. Dari Polda Jabar, Ferdisambo kembali ke ibu kota dengan menjadi Kasiaga Ops Birops Polda Metro Jaya pada tahun 2008. Pada tahun 2009, dia menjabat sebagai Kasat 5 Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat pada tahun 2010. Irjen Ferdisambo jadi jenderal. Selama 5 tahun di ibu kota, Ferdisambo mendapat promosi sebagai Kepala Kepolisian Resort atau Kapolres di jajaran Polda Jawa Tengah. Pada tahun 2012, dia menjadi Kapolres Purbalingga dan setahun kemudian pada 2013 pindah sebagai Kapolres Brebes. 2 tahun kemudian, Ferdisambo pun kembali ke ibu kota dengan menjadi Wadireskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2015. Saat itu, ke Polda Metro Jaya diemban Tito Karnavian. Saat pengemban jabatan itulah, Ferdisambo kerap mencuri perhatian publik karena penanganan sejumlah kasus. Misalnya, kasus pembunuhan racun sianida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso. Kasus lainnya yakni peristiwa bom Sarinah Tamrin, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Beberapa saat berselang, Ferdisambo mendapat promosi dan mulai berkarir di Mabes Polri dengan pangkat Kombes Pol pada tahun 2016. Dia diangkat Kasubdit 6 di Tipidum Barreskrim Polri dan beberapa bulan berselang menjadi Kasubdit 3 di Direktorat yang sama. Pada masa itu, Tito dilantik menjadi Kapolri setelah sebelumnya menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.